Perkenalkan, nama saya Mirza Hairat. Saya dari Prodi Diploma 3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan akupresur pada ibu hamil trimester 1. Yang pertama, mual dan muntah. Salah satu aplikasi akupresur yang paling dikenal untuk ibu hamil adalah untuk mengurangi mual dan muntah yang sering terjadi pada trimester pertama. Titik yang sering digunakan adalah titik perikardium 6 yang terletak di bagian dalam pergelangan tangan, sekitar 2 hingga 3 jari di atas pergelangan tangan. Tekanan pada titik ini dapat membantu meredakan gejala mual. Dan yang kedua, keletihan. Akupresur juga dapat membantu mengurangi kelelahan yang sering dialami ibu hamil pada trimester pertama. Penerapan tekanan pada titik-titik seperti stomas 36 yang terletak di bawah lutut dapat membantu meningkatkan energi dan vitalitas. Dan yang ketiga, kecemasan dan stres. Akupresur dapat membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi kecemasan. Titik-titik tertentu di sekitar telinga atau pergelangan tangan dapat membantu meredakan stres dan memberi rasa nyaman. Namun, penting bagi ibu hamil untuk berkonsultasi dengan tenaga medis atau terapis berlisensi sebelum mencoba akupresur, terutama jika mereka memiliki kondisi medis tertentu atau risiko kehamilan. Akupresur sebaiknya dilakukan dengan hati-hati dan tidak menggantikan perawatan medis konvensional. Dan yang bagian B, sikap tentang kehamilan remaja. Merujuk pada pandangan, perasaan, dan respons remaja terhadap kehamilan pada usia muda, sikap ini dapat mencangkup apakah remaja melihat kehamilan sebagai hal yang positif, negatif, atau netral, serta bagaimana mereka menanggap dampak sosial, ekonomi, dan fisiologis dari kehamilan remaja. Sikap ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti nilai budaya, pendidikan, pengalaman pribadi, serta dukungan sosial yang diterima oleh remaja. Secara keseluruhan, pengetahuan yang memadai dan sikap yang positif terhadap kehamilan remaja dapat membantu remaja untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait kehidupan seksual dan produksi mereka, serta untuk mengurangi angka kehamilan yang tidak diinginkan di kalangan remaja. Sebaiknya, kurangnya pengetahuan atau sikap negatif dapat meningkatkan risiko kehamilan pada usia muda dan berkontribusi pada masalah kesehatan dan sosial di kemudian hari. Dan di bagian C, karakteristik ibu berhubungan dengan kejadian abortus. Merujuk pada faktor-faktor yang dimiliki oleh ibu hamil yang dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya abortus atau keguguran. Abortus adalah kehilangan janin sebelum usia 20 minggu kehamilan. Beberapa karakteristik ibu yang dapat berhubungan dengan kejadian abortus meliputi yang pertama, usia. Ibu hamil yang berusia sangat muda di bawah 20 tahun atau lebih tua di atas 35 tahun memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami abortus. Usia yang ekstrim dapat mempengaruhi kualitas sel telur atau kondisi tubuh yang mendukung kehamilan. Dan yang kedua, riwayat kesehatan. Ibu dengan riwayat masalah kesehatan tertentu seperti diabetes, hipertensi, gangguan tiroid, atau infeksi tertentu memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami keguguran. Dan yang ketiga, riwayat abortus. Sebelumnya, ibu yang sebelumnya pernah mengalami abortus lebih dari 1 kali cenderung memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami abortus pada kehamilannya. Dan yang kedua, kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik adalah kondisi di mana implementasi atau penempelan embrio terjadi di luar rahim, biasanya di seluruh tuba fallopi. Meskipun dalam beberapa kasus bisa juga terjadi di ovarium, leher rahim, atau rongga perut. Kehamilan ektopik tidak dapat berkembang secara normal karena janin membutuhkan ruang dan nutrisi yang diberikan oleh rahim untuk tumbuh dengan baik. Pada kehamilan ektopik, sel telur yang dibuahi gagal bergerak dengan benar ke dalam rahim dan tertanam di luar rahim.
yang dapat menyebabkan komplikasi serius. Kehamilan ektopik dapat menyebabkan pendarahan internal yang mengancam nyawa jika tidak ditangani dengan cepat. Dan di bagian E, pengetahuan ibu hamil tentang kehamilan risiko tinggi merujuk pada pemahaman yang dimiliki oleh ibu hamil mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi selama kehamilan yang dapat membahayakan kesehatan ibu atau janin. Kehamilan risiko tinggi mengacu pada kondisi kehamilan di mana ibu atau janin menghadapi kemungkinan komplikasi atau masalah kesehatan yang lebih besar dibandingkan dengan kehamilan normal. Oke. Baik. Cukup di situ yang bisa saya jelaskan. Kalau ada salah atau kurangnya mohon maaf.